Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang Pitagoras, matematika kelas 8. Silakan diperhatikan gambar segitiga siku-siku berikut ini. Di sini ada segitiga ABC ya, di mana siku-sikunya itu ada di B. Maka sisi di hadapan sudut B ini akan menjadi hipotenusa atau sisi terpanjang. Nah, secara umum AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau kalau kita perhatikan, si hipotenusanya atau AC kuadrat akan sama dengan jumlah dua sisi lainnya yang sudah dikuadratkan. Dari sini kita juga bisa memperoleh panjang sisi AB dan juga sisi BC. Ya, kalau misalnya ditanya sisi AB-nya berapa, tinggal tulis AB. Nah, BC-nya ini kita pindah ruasin ke sebelah kiri, jadinya AC kuadrat dikurang BC kuadrat ya. Jadi yang tadinya positif jadi negatif. Atau kalau misalnya yang dicari sisi BC, boleh BC kuadrat sama dengan AB-nya dipindahin ke sebelah kiri, jadinya AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, dari sini kita harus ingat lagi bilangan-bilangan akar dan juga bilangan-bilangan pangkat ya. Misalnya akar 16 itu 4, akar 64 itu 8, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang namanya triple Pitagoras. Ini adalah kombinasi sisi-sisi segitiga ya, siku-siku tentunya. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan, ini kan kombinasi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini yang sering keluar, dimana sisi terpanjang di antara kombinasi ini akan menjadi hipotenusa. Jadi yang saya lingkarin ini adalah hipotenusa masing-masing kombinasi ya. Jadi kalau misalnya kita punya segitiga siku-siku gitu ya, diketahui 13 ini 12, berapa panjang ini, berarti kita tinggal lihat kombinasinya 13, 12, yang belum ada 5, berarti di sini 5 begitu ya. Kan mudah banget tuh kalau di pilihan ganda, karena dia tidak perlu cara. Beda kalau misalnya esai ya. Kalau esai berarti harus pakai cara. Caranya gimana? Caranya pakai hipotenus, pakai cara Pitagoras. Nah, misalnya lagi kita diketahui ada segitiga siku-siku misalnya ya. Di sini ada 15, di sini 8. Berapa panjang si segitiga ini? Panjang sisi ini. Berarti yang belum ada kombinasinya apa nih? 8, 15, 17. Berarti ini 17. Gitu ya. Nah, ini juga berlaku pada kelipatan. Misalnya 3, 4, 5, kombinasinya kalau misalnya kita jadikan kelipatan 2, 3 kali 2 itu 6, 4 kali 2 8, dan 5 kali 2 itu adalah 10. Atau kelipatan 3 juga bisa. 3 kali 3 itu 9, 4 kali 3 itu 12, 5 kali 3 itu adalah 15, dan seterusnya. Ini juga sama nih, boleh kelipatan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, misalnya kita punya contoh soal nih. Misalnya kita namain A, B, C ya. Nah, kita mau cari sisi AC. Nah, ini kan kalau secara sekilas 8, 10, 8, 6 pasangannya 10 kan? Ya enggak? 8, 6 pasangannya 10 kan? Nah, tapi kita di sini kita pura-pura nggak tahu. Caranya gimana? Caranya menggunakan Pitagoras. AC kuadrat. Nah, AC ini kan adalah hipotenusa ya, berarti dijumlah ya. Penjumlahan dua sisi lainnya. AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB kuadratnya itu adalah 8 kuadrat ditambah BC itu 6 kuadrat. 8 kuadrat itu adalah 8 kali 8, 64 ya. Ditambah 6 kali 6 itu adalah 36. 100. Nah, ini adalah AC kuadrat. Kita mau AC. Kalau AC doang berarti akar 100. Akar 100 adalah 10. Bener ya tadi ya perkiraan kita. Asik. 6, 8, 10. Berarti di sini 10. Ini juga bisa nih pakai cara formal kayak gini boleh gitu. Tapi kalau kita lihat tengok ke triple, ini kan 8, 17 ya. 8, 17, yang belum ada adalah 15. Berarti nanti kemungkinan di sini adalah 15. Boleh kita buktikan ya. Misalnya di sini namanya apa ya? EFG deh, EFG ya. Misalnya kita mau mencari sisi EF berarti ya. Nah, kita perhatikan hipotenusanya itu adalah si EG ya. Berarti nanti buat mencari EF ntar dikurang ya. Berarti EF kuadrat, berarti hipotenusanya si EG ya dikurang sisi lainnya, si FG ya. Jangan lupa kuadratnya. Nah,
Berarti EG kuadrat itu adalah 17 kuadrat dikurang FG nya 8 kuadrat. Berarti 17 kali 17 itu adalah 289 dan 8 kali 8 itu adalah 64. Nah, kita peroleh 225. Ini masih EF kuadrat. Untuk mencari EF nya doang berarti akarin ya. Akar 225 itu adalah 15. Sesuai ya sama perkiraan kita tadi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal-soal dari buku LKS ya. Silakan dibuka buku LKS-nya. Nomor 1, bilangan berikut yang memenuhi triple Pythagoras, kecuali ya ini udah pasti 6, 8, 10 adalah kelipatan 2, 3, 4, 5 ya. Dan ini adalah kelipatan 3 dari 3, 4, 5. Berarti yang bukan ini. Sebuah persegi PQRS mempunyai luas 289, panjang diagonal sisi persegi tersebut adalah, nah, misalnya ada persegi, andaikan ini sama ya sisinya ya. Nah, kalau persegi kan berarti keempat sisinya sama ya. P, Q, R, S. Katanya 17, semuanya 17 ya. Nah, berapa panjang diagonal? Diagonal tuh ini. Nih, PR atau juga SQ. Boleh. Nah, kita pakai cara cepat aja ya. Jadi kalau misal diagonal itu diagonal persegi, kita kalau mau nyari diagonalnya tinggal sisi akar 2 gitu. Jadi kalau sisinya 17 berarti jadinya 17 akar 2. Ini jawabannya gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai cara Pythagoras boleh gitu. Misalnya berarti kalau kita punya persegi PQRS, kita copot nih jadinya PQR segitiga kan jadinya. Nah, kalau kita copot segitiganya P, Q, R gitu kan. Ini 17 berapa ininya. Nah, ini kita bisa cari menjadi PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Kita buktiin nih sama enggak kayak 17 akar 2. Berarti ini 17 kuadrat ditambah 17 kuadrat ya. Berarti 289 tambah 289. Berarti PR kuadratnya adalah 578 ya. Nah, 578. PR-nya saja akar 578. Akar 578 itu adalah perkalian dari 289 dikali 2 ya. Nah, akar 289 itu kan 17 ya. 17 akar 2 nya tidak bisa akar 2. Berarti 17 akar 2. Nah, kalau kamu belum bisa cara menyederhanakan akar, silakan dipelajari lagi ya. Berarti bener ya, 17 akar 2. Kalau pakai cara cepat tinggal sisi akar 2. Sisinya berapa? 17. Berarti 17 akar 2. Misalnya sisinya adalah katakanlah 5. Ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Berapa panjang ininya? Diagonalnya berarti adalah 5 akar 2 gitu. Lanjut ke nomor 3. Panjang diagonal sebuah persegi panjang. Nah, diagonal berarti sisi itu lagi ya. Sisi, misalnya ada persegi panjang. Katanya diagonalnya itu adalah 10. Nah, berarti ini ya 10. Jika lebarnya itu adalah 6. Nah, berapa maka keliling persegi. Nah, kalau keliling persegi berarti ini kan, keliling persegi itu ini kan. Ini kelilingnya nih, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, kalau ini kan belum bisa dihitung nih karena ini belum tahu ini atau ininya. Boleh kita copot nih, kita copot segitiga. Ada segitiga nih. Nah, ya, ini kan 6, 10. Kalau kita lihat triple Pythagoras, ini kan, ya enggak? Nih, benar enggak? Nih 6, 10. 6, 10. Pasangannya yang belum adalah 8. Berarti ini pasti 8. Ini 8 nih. Ya udah, kita dapat. Coba kalau misalnya nanti kamu cek ya, pakai Pythagoras bener nggak hasil 8? Harusnya sih bener ya 8. Ini 8, ini 6 dong. Nah, berarti kita tinggal cari deh kelilingnya. Keliling persegi itu kan, persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar ya. 2 dikali panjangnya itulah 8 ditambah lebar 6. Berarti 2 dikali 8 tambah 6 itu 14. 2 kali 14 itu adalah 28. Berarti 28.
Oke, lanjut. Tenda pengungsian didirikan menggunakan tali yang dikaitkan pasak ditancapkan ke tanah dari ujung tenda dan sebuah besi yang berdiri tegak yang berada pada tengah tenda. Jika panjang tali 13 meter dan jarak antara pasak pada tanah dengan besi 12 meter, tinggi tenda tersebut adalah berapa? Berarti ada tenda gitu kan, tenda kayak gini ya. Nah, tendanya itu di sini katanya menggunakan tali. Berarti ini tali ya. Ini tali. Nah, dan sebuah besi yang tegak di tengah-tengahnya. Berarti ini besi nih, ini besinya di sini. Jika panjang talinya 13 dan jarak antara pasak dan antara pasak pada tanah dengan besi, ini kan besi nih, adalah 12, itu 12, ini 12 dong, ya kan? Berapa tinggi tenda tersebut? Nah, ini pakai Pythagoras juga, dibentuknya kan kayak segitiga. Berarti ini 12, 13. Kita lihat yuk trigonometri Pythagoras pasangannya. Nah, ini nih. 13, 12 yang belum ada adalah 5. Berarti nanti 5 di sini. Berarti di sini 5. Selesai 5. Atau kalau misalnya kamu mau rajin ya boleh pakai cara ini, kita copot ya. 13, 12. Berarti ini tinggal sama dengan hipotenusanya 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat ya. 13 itu adalah 169 dikurang 144 adalah 25 ya. Akar 25 adalah 5. Berarti benar ya, panjangnya 5, tingginya. Oke, lanjut. Diketahui panjang CD. Panjang CD adalah 8. Nah, karena ini sisinya sama nih, ada tandanya nih, berarti BC juga 8 ya. AD-nya itu adalah 17. Berapa panjang AB? Nah, AB ini adalah kalau kita perhatikan bisa diperoleh dengan cara ya AC dikurang BC. Nah, kita kan nggak tahu nih AC berapa ya, berarti tinggal pakai Pythagoras. Kalau kita bikin baru gitu ya, kita copot. Nah, ini kan 8, ini 17. Berapa ini? Pasangannya berapa? 8, 17. Nah, 8, 17. Pasangannya 15 ya. Pasangan berarti ini 15. Berarti ini 15 nih. Nah, si A, C, D. Nah, di sini AC itu 15. Ya, AC 15. BC 9. BC itu adalah 8. Berapa ini AB? Berarti kan tinggal 15 kurang 8. Itu 7. 7. Lanjut. Segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 12. Panjang sisi 12 ini sama sisi ya, berarti ini 12, ini 12, ini 12 juga. Panjang RS berapa? Nah, ini kan kalau kita lihat ini ada siku-sikunya ya kan? Ya kan? Nah, ini PQ itu kan dia 12. Berarti kalau kita bagi 2, ini 6, ini 6 ya. Nah, ini kan tinggal kita bisa copot nih. Kita copot ya salah satunya aja ya, buat dapetin si tingginya ini ya, buat dapetin si RS. Ini P R S, di sini 12, di sini 6. Nah, ini kan kita bisa cari ini karena ini tidak bisa pakai trigonometri Pythagoras ya, karena tidak ada kombinasi 12 6. Nih, 12 6 gak ada ya. Kita terpaksa pakai Pythagoras. Oke. RS kuadrat sama dengan, nah, S itu kan dia bukan hipotenusa ya. Hipotenusanya si PR sudah diketahui, berarti PR kuadrat dikurang PS kuadrat. Berarti PR-nya itu 12 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berarti 144 dikurang 6 kali 6 36 ya. Dikurang menjadi 108 ya. 108 ini si RS kuadrat. Kalau RS aja berarti akar 108. Nah, 108 itu adalah perkalian 36. Nah, kan nggak ada nih 108 ya. Kita sederhanain lagi. Nah, 108 itu adalah perkalian 36 dengan 3. Berarti seperti yang kita tahu bahwa akar 36 itu kan 6 ya. 6. Akar 3 tidak ada, berarti akar 3 tulis. Berarti 6 akar 3 jawabannya. Paham ya? Lanjut nomor 7, seorang berjalan dari titik X ke timur. Ya, jadi kalau ke timur berarti ke sebelah kanan. Sini katanya 1 kilo.
lalu ke utara 2 kilo, lalu ke arah timur lagi 1 kilo, lalu ke utara lagi 1 kilo, ke timur lagi 1 kilo, dan ke utara lagi 1 kilo. Berapa jarak X Q? Berarti ini X, ini Y. Ya, tinggal hitung aja. 1 tambah 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jawabannya 7. Nomor 8, 2 buah tiang berdiri berdampingan tegak lurus di atas tanah. Berarti ada 2 tiang ya. Misalnya di sini ada tiang 1. Ya. Di sini tiang 2. Oke, belum tahu ya. Tinggi tiang pertama itu 22 dan tinggi tiang kedua itu 12. Pas ya, ini berarti lebih pendek. Nah, panjang kabel penghubung antara ujung tiang, berarti ujung tiang ini ya. Nah, ini berarti panjang tiang. Berapa nih panjang kabelnya? Berarti ini katanya ini jarak antara kedua tiangnya itu 24, berarti di sini 24 ya. Ini kan ujung tiang. Ini kan yang di tanah 24. Berarti berapa panjang kabel penghubung antara ujung tiang? Seperti ini ya. Nah, ini kita bisa cari menggunakan Pythagoras. Nah, kalau kita perhatikan ini kan 22, di sini 12. Kalau kita pasang garis putus-putus di sini 12 gitu kan. Ya kan, pasti dong. Di sini berapa nih? Tinggal 22 kurang 12, 10 ya. Nah, di sini 24. Berarti kalau di sini 24, berarti di sini juga 24 ya, sama ya. Nah, tinggal kita bisa copot nih. Nah, kita bisa copot ya. Di sini 24, di sini itu 10. Ada nggak kombinasinya? Kita cek. Ini ada ya, nih kelipatan 2 dari sini 10, 24, 26 ya kan, 10, 24, 26. Nah, ini kan 10, 24, 26 dari sini ya. Nah, berarti jawabannya adalah 26 karena kan talinya ini ya kan, talinya ini kan katanya dia minta panjang kabel penghubung, kan ini berarti 26 tuh panjangnya. Atau kalau kamu mau nyari pakai Pythagoras ya silahkan, terus kamu cek sendiri, harusnya hasilnya sama 26. Lanjut nomor 9, diketahui segitiga ABC siku-siku di B jika di sini ada segitiga A B C, siku-siku di B, panjang hipotenusa AC adalah 42 akar 3, besar AC nya adalah 30 derajat, maka panjang ini berapa? Ya, ini berhubungan sama sudut nih. Kalau kamu tahu gini, jadi setiap ada segitiga siku-siku gitu ya, kalau misalnya diketahui salah satu sudutnya itu ada 30 derajat ya, 60, ini kan berarti kan 90 ya. Berarti kan sudut yang ini berapa nih? 60 ya. Kalau jumlah sudut-sudut segitiga itu harus 180 gitu. Jadi ini perbandingannya adalah sisir ini yang 90 ini kan paling besar nih di antara 60 dan 30. Berarti kan itu punya perbandingan adalah 2 perbandingannya. 60 perbandingannya adalah akar 3, sedangkan sudut 30 perbandingannya adalah 1 gitu. Cara makanya nanti kita lihat. Jadi dia perbandingan sisi-sisinya adalah 2 banding 3 banding 1. 2 ini buat si sudut yang paling besar. Si akar 3 buat sudut 60 dan sudut 30 ini adalah perbandingannya 1. Berarti kalau kita perhatikan, ini kan di hadapan sudut 30 ini berarti perbandingannya harus berapa nih? Harus 1 kan, perbandingannya 1. Sedangkan AC perbandingannya adalah 2. Tadi kita bisa lihat nih. Berarti perbandingan AC dibagi sudut AC sama dibagi sisi AC akan sama dengan perbandingan AB ya dibagi dengan panjang AB ya, kan ini yang dicari ya. Berarti perbandingan AC itu kan adalah 1. Perbandingan AC itu dia sisinya 42 akar 3 ya, sama dengan perbandingan AB. Perbandingan AB itu adalah perbandingan AC itu AC itu 2 ya, perbandingan AB itu adalah 1. Nah, AB kita nggak tahu. Nah, tinggal kali silang 2
2 kali AB berarti 2AB sama dengan 1 kali 42 akar 3 ya, 42 akar 3. Berarti kalau kita mau mencari AB nya 42 akar 3 dibagi 2, 42 bagi 2 berapa? 21 akar 3. Nah, coba diperhatikan lagi, coba nanti kamu play ulang, replay lagi. Nah, di buku LKS kamu ada kok caranya, cara perbandingan ini. Pokoknya kalau misalnya ada segitiga gitu ya, di sini 30 derajat, di sini 60 derajat, di sini 90. Nah, ini 90 tuh perbandingannya 2, 30 itu perbandingannya 1, dan 60 itu perbandingannya adalah akar 3 gitu ya. Selanjutnya nomor 10, panjang PQ. Berapa panjang PQ? Ya, berarti kalau misalnya ini kita bisa tahu dong dengan cara Pitagoras. Nah, ini nih kita perhatiin dulu di sini. Segitiga SRP. Ini kombinasinya 4 3. 3 4. Berarti ini pasangan 5 dong, ya kan? Nah, 5. Kalau kita perhatikan lagi, ini 5 12. Pasangan 5 12 berapa? 5 12 pasangannya 5 12 13 ya. Berarti ini 13. Nah, berarti ini 13 tadi. Nah, berarti ini 13. Ya enggak? Nah, coba ntar kamu cek lagi. Oke, segitu aja dulu ya. Silakan disimak lagi, dipelajari lagi. Nanti ada part 2-nya untuk melanjutkan nomor 11 dan sampai nomor 20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.